Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang mazhab Syafi'i. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh Putri Arisandi. Pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i yang memiliki nama asli Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Adapun nasab beliau adalah Muhammad bin Idris Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Muthalib bin Abdul Manaf. Sedangkan keturunan ibunya menurut riwayat dari Al-Hakim Abdul Abdillah Al-Hafiz adalah Fatimah binti Abdullah bin Al-Husain Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian jelasnya, keturunan beliau baik dari ayahnya maupun ibunya adalah bertalian erat dengan silsilah Nabi Muhammad SAW, yakni pada Abdullah bin Manaf. Kebanyakan riwayat mengatakan bahwa Imam Syafi'i dilahirkan di Syam pada tahun 150 Hijriah, bertepatan pada tahun 767 Masehi, pertengahan abad kedua Hijriah. Namun, ada juga sejarah yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i lahir di Gaza. Beliau dilahirkan ibunya dalam keadaan yatim dan miskin, di mana ia ditinggalkan oleh ayahnya pada waktu masih kecil. Pada usia 2 tahun, atau ada yang mengatakan 10 tahun, beliau dibawa ibunya pindah ke Mekah. Dan dalam usia anak-anak, beliau sudah dapat menghafal Al-Quran dengan fasih dan lancar. Pada hari Imam Syafi'i dilahirkan, 2 orang ulama besar meninggal dunia. Seorang di Baghdad atau Irak, yaitu Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit atau pembangun mazhab Hanafi. Dan seorang lagi di Mekkah, yaitu Imam Ibnu Jurayj Al-Makki, mufti Hijaz ketika itu. Kata orang dalam ilmu firasat, hal ini adalah satu pertanda bahwa anak yang lahir ini akan menggantikan yang meninggal dalam ilmu dan kepintarannya. Memang firasat ini akhirnya terbukti dalam kenyataan. Menurut riwayat, ketika ibunda Imam Syafi'i mengandung, dia bermimpi di dalam tidurnya. Pada suatu malam seakan-akan melihat bintang keluar dari perutnya, lalu melambung tinggi ke udara dan pecah, kemudian bertebaran ke berbagai negeri. Maka ia terbangun dari tidurnya. Pada harinya, ia segera menceritakan mimpinya itu kepada yang ahli menakwilkan mimpi. Lalu mereka memberitahukan kepadanya bahwa ia akan melahirkan seorang laki-laki yang kelak ilmu pengetahuannya memenuhi muka bumi. Pada usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah dan belajar kepada Imam Malik. Dia membaca sendiri kitab Al-Muwatta di hadapan Imam Malik bin Anas dengan hafalan sehingga Imam Malik pun kagum terhadap bacaan dan kemampuannya. Kemudian tahun 195 Hijriah, beliau pergi ke Baghdad dan belajar kepada Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani atau murid Abu Hanifah. Selama 2 tahun setelah itu beliau kembali ke Mekah dan kembali ke Baghdad dan menetap di sana selama beberapa bulan. Kemudian pada tahun itu juga ia pergi ke Mesir dan menetap di sana. Oleh sebab itu, pada diri Imam Syafi'i terhimpun pengetahuan fikih ashab al-hadis dari Imam Malik dan fikih ashab al-ra'yi dari Abu Hanifah. Keahlian dalam bidang menerjemahkan dan memahamkan Alkitab, ilmu balaghah, ilmu fikih, dan juga ilmu muhadis membuat masyarakat Mekah memberikan gelar kepada beliau sebagai Nasr al-Hadis, yang artinya penolong memahamkan hadis. Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Karya-karya beliau sampai saat ini masih dimanfaatkan banyak orang sebagai sumber hukum dan pengetahuan. Berikut penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ciri-ciri mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i lebih dominan dalam penyusunan komplikasi hukum Islam selain berdasarkan pada Al-Quran dan hadis juga berpegangan dengan qiyas. Meskipun dengan demikian, para perumusan komplikasi hukum Islam menggunakan mazhab lain. Pemikiran yang cenderung moderat diperlihatkan dalam qaul qadim, pendapat yang baru, dan qaul jadid, pendapat qaul yang lama. Imam Syafi'i bisa mengkaji dengan mudah mazhab-mazhab yang telah dikenal di zamannya dengan kritis, analisis, komparatif. Mazhab Syafi'i menolak istihsan dari Imam Abu Hanifah atau mursalah dari Imam Malik. Tetapi Imam Syafi'i menerima penggunaan qiyas secara lebih luas dari Imam Maliki. Ciri-ciri mazhab Imam Syafi'i yang sering kita temui di kehidupan masyarakat: ketika sholat subuh menggunakan doa qunut, ketika sholat Jumatan azan 2 kali, ketika menyentuh kulit perempuan yang bukan mahramnya maka wudhunya batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan takdimi Bapak Baidawi MHI selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu fikih dan para teman-teman mahasiswa lainnya yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifil Albari dari kelompok 10, di mana di sini saya ingin menjelaskan atau memaparkan tentang penyebaran pengikut mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i berkembang bukan berawal dari pemerintah, melainkan dari campur tangan murid-murid Imam Syafi'i. Adapun Syahli Jam'ah dalam Tarik Usul Fikih mencatat 5 fase perkembangan mazhab Imam Syafi'i, dimulai pada tahun 178 Hijriah, yakni setelah Imam Malik wafat dan berlangsung hingga 16 tahun. Pada fase ini juga Imam Syafi'i kembali ke Baghdad untuk kedua kalinya pada tahun 195 Hijriah. Munculnya mazhab lama, Qadim. Fase ini dimulai ketika Imam Syafi'i kembali ke Baghdad untuk kedua kalinya pada tahun 195 Hijriah, hingga Syafi'i hijrah ke Mesir pada tahun 199 Hijriah. Pada fase ini muncul fatwa Imam Syafi'i dikategorikan qaul qadim, dimulai pada tahun 199 Hijriah hingga wafatnya Imam Syafi'i. Bahkan bisa dikatakan pada fase ini mazhab baru atau jadid Imam Syafi'i telah sempurna. Dimulai pada abad ke-5 Hijriah dan berakhir pada abad ke-7, periwayatan mazhab Imam Syafi'i oleh para muridnya Ashab al-Syafi'i. Pada fase ini juga muncul para ulama hebat Imam Syafi'i. Salah satunya adalah Imam Muzami. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Amalia dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya fikih mazhab Syafi'i. Sebelumnya perlu diketahui bahwasanya Imam Syafi'i dikenal sebagai pengarang kitab terbanyak di antara 4 pendiri mazhab yang ada. Selain itu, Imam Syafi'i juga merupakan satu-satunya imam mazhab yang menuliskan usul mazhabnya dalam sebuah kitab. Secara umum, mazhab Syafi'i berpedoman pada Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma, dan juga Al-Qiyas. Walaupun dalam prakteknya beliau juga menggunakan dalil syar'i lainnya, seperti istihsan yang artinya meninggalkan satu hukum kepada hukum yang lainnya. Maslahah yang artinya menggunakan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Istishab yang berarti menjadikan hukum yang sudah ada sebelumnya tetap menjadi hukum, dan lain-lain. Mazhab Syafi'i memiliki karya tulis yang banyak sekali, di antaranya adalah Kitab Kitab ini merupakan kitab yang paling terkenal. Kitab fikih yang terdiri dari 4 jilid berisi 128 masalah dan terbagi ke dalam 40 bab lebih. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, jumlah pembahasan masalah dalam kitab lebih dari 140 bab, dimulai dari kitab Toharoh, yaitu bab bersuci, kemudian kitab As-Sholah tentang sholat, dan masih banyak lagi. Sebagian orang yang menyangka bahwa kitab ini bukanlah karangan dari Imam Syafi'i, melainkan karangan dari Al-Buwaiti yang disusun oleh Ar-Rabi'in bin Sulaiman Al-Muradi.
Selanjutnya adalah kitab Ar-Risalah Al-Jadidah. Kitab ini dianggap sebagai induk kitab usul fikih yang terdiri dari satu jilid besar yang sudah ditahqiq atau sudah diteliti oleh Ahmad Syakir yang diambil dari riwayat Ar-Rabi'in bin Sulaiman dari Imam Asy-Syafi'i. Di dalam kitab ini, Imam Syafi'i berbicara tentang Al-Quran serta penjelasannya. Beliau mengemukakan bahwa banyak dalil mengenai keharusan berhujjah dan berargumentasi dengan as-sunnah. Kitab ini juga dikupas mengenai masalah nasih dan mansuh yang ada dalam Al-Quran. Menguraikan tentang iklal atau kecacatan yang terdapat pada bagian hadis dan alasan dari keharusan mengambil hadis ahad sebagai hujjah atau dasar hukum, serta apa yang boleh diperselisihkan dan tidak boleh diperselisihkan di dalamnya. Berikut adalah nama-nama sebagian kitab fikih mazhab Syafi'i yang masih ada dari zaman dulu hingga sekarang. Yang pertama adalah Al-Mukhtasar Al-Muzani karya Imam Al-Muzani. Yang kedua, kitab Al-Hawi Al-Kabir karya Imam Mawardi. Yang ketiga, kitab Al-Muhazzab karya Imam Asy-Syairazi. Dan yang keempat adalah kitab Nihayatul Matlab fi Diryatil Mazhab karya Imamul Haramain. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang masih belum jelas silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.